Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kalimantan saat ini tidak hanya akibat tingginya curah hujan. Kerusakan lingkungan diduga kuat punya andil besar, terutama kerusakan daerah aliran sungai-sungai utama di Kalimantan. Seperti ada Das Kapuas dan Das Melawai di Kalimantan Barat, ada juga Das Kahayan di Palangkaraya. Kerusakan hutan di hulu juga diduga ikut memperparah kondisi ini. Kita akan bahas sore hari ini bersama para narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Pak M. Saparis Sudaryanto, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Das KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Toto, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore, Pak Toto bergabung dari Sintang, Kalimantan Barat. Dan juga ada Bang Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, fraksi PKB. Bang Daniel, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sore hari ini. Saya ke Pak Toto terlebih dulu. Pak Toto, menarik sekali karena akhirnya sudah di Sintang, Pak. Kami juga menunggu sebenarnya dari sejak beberapa pekan lalu. Jadi persisnya apa yang sedang dilakukan tim KLHK di lokasi, tim Anda di lokasi, lalu bisa disampaikan kepada publik di sini? Apa hasil evaluasi sementara? Putus. Ya, Pak Toto, halo. Halo, oke. Ya, tes. Iya, Pak Toto, jadi apa hasil evaluasi sementara dari lokasi di Sintang, Kalimantan Barat? Oke, terima kasih. Saya sudah mengecek lokasi dari titik banjir, kemudian kita coba telusuri ke bagian hulunya, dan kami sudah menemukan bahwa banjir di Sintang itu karena ada pertemuan Sungai Melawi dengan Sungai Kapuas. Dan setelah kita cek itu ternyata debit banjir yang dari Melawi, debit limpasannya lebih tinggi daripada Kapuas. Nah, ini menggambarkan bahwa sebetulnya landscape di Melawi itu memberi kontribusi besar terhadap banjir di Sintang. Nah, kalau kita telusuri lagi di bagian hulunya ada beberapa hal yang menyebabkan. Kalau kita bicara penggunaan lahan itu banyak di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, itu juga memberi kontribusi semuanya. Kemudian juga aspek landscape-nya. Jadi walaupun luas daerah tangkapan air Kapuas itu lebih luas daripada Melawi, tapi ternyata suplai debit banjir Melawi lebih besar. Artinya waktu konsentrasi, time to concentration air di Melawi lebih tinggi. Itu juga dikontrol aspek landscape dan tata guna lahan. Ini yang menjadi perhatian kami, Mbak. Kalau dari pemantauan daerah aliran sungai di sepanjang Das Kapuas, Das Melawai, sebelumnya karena sempat ada juga yang menyampaikan bahwa ada kerusakan daerah aliran sungai di sepanjang itu yang kemudian menyebabkan banjir sangat tertahan, jadi tidak surut-surut. Oke, ada dua hal yang menyebabkan. Ada dua yang menyebabkan. Yang pertama di lahan di catchment area di daerah tangkapan air, dan yang kedua di badan airnya. Kami juga menelusuri, kalau kita lihat dari citra satelit, gampang ini, dari Google Earth bisa dilihat, ternyata sungai dari Melawi itu lebih keruh daripada yang di Kapuas. Artinya sebetulnya sedimentasi di Melawi lebih tinggi daripada di Kapuas. Kita cek lagi, sedimentasi ini sumbernya dari mana? Apakah dari penggunaan lahan di bagian hulunya, ataukah juga di badan sungainya? Kami juga melihat sebetulnya ada tambang emas sebetulnya di badan sungai. Nah, ini betul-betul menggerogoti kanan kiri sungai, menyebabkan stream bank erosion namanya. Nah, itu kalau sedimentasi ke sana berarti sungai semakin dangkal. Kalau semakin dangkal berarti kapasitas tampungnya juga menurun. Pada saat hujan besar dia akan gampang meluap. Terbukti dari hasil prediksi debit aliran tadi saya sampaikan. Daerah tangkapan air Kapuas lebih luas daripada Melawi, tapi debitnya lebih tinggi Melawi daripada Kapuas. Oke, baik. Saya ke Bang Johan sekarang. Bang Johan, pertanggungjawaban seperti apa dan bagaimana yang diminta oleh DPR kepada KLHK? Kemarin kita tahu habis melakukan rapat juga dengan KLHK ya? Ya Mbak Putri, sebenarnya agak putus-putus ya. Saya cuma dengar pertanggungjawaban yang diminta. Jadi kemarin kami sudah RDP dengan seluruh eselon 1 di DPR dengan Pak Sekjen. Kami sudah minta agar Kementerian KLHK segera turun ke lapangan untuk memeriksa lingkungan di Kalbar, khususnya di Sintang, dan 6 kabupaten lainnya. Yaitu memeriksa Das Kapuas khususnya dan Das Melawi,
termasuk memeriksa hutan-hutan yang ada di sekitar menjadi sumber penyerapan dari air hujan. Ya. Nah, tapi dijawab oleh Sekjen bahwa hari ini tim sudah mulai turun, bahkan kami mendengar besok Eselon 1 hadir dan hari Kamis Ibu Menteri Pontianak langsung ke Sintang di Bandara Tebelian ya untuk memberikan semangat memastikan seluruh aparatur dari KLHK bekerja dengan baik dan memberikan bantuan apa yang bisa diberikan untuk meringankan apa yang menjadi beban masyarakat. Jadi yang paling penting adalah kita minta segera periksa das dan hutan sekitarnya, lalu lakukan pemulihan kembali das-das yang kritis. Karena di Kalimantan Barat ada sekitar 1 juta hektar lebih das yang kritis yang butuh dipulihkan kembali. Kalau enggak nanti akan mengulang lagi bencana ke depan. Oke, Pak Toto, Anda juga melihat ada das kritis di wilayah Kalimantan Barat dengan luasan atau jumlah yang sebesar itu. Kalau Anda lihat tadi ada beberapa tambang emas Anda katakan. Ya, itu yang tambang emas tadi di badan sungai. Oh, di Kalau badan yang sungai. Di hutan kita sudah identifikasi, betul Pak Johan. Jadi dari 6, sekian juta hektar catchment area titik banjir di Sintang tadi, itu kita identifikasi 400.000 sekitar lahan kritis seperti itu, dan kita sudah susun rencana dan program untuk pemulihannya, gitu. Dan bahkan kita juga akan mengembangkan sebetulnya pola-pola penyiapan persemaian permanen yang memadai untuk rehabilitasi di 400.000 lahan kritis tadi. Jadi sudah kita siapkan. Dan akan kita tajamkan lagi. Kenapa? Karena program seperti ini tidak bisa menjadi tanggung jawab KLHK mutlak. Harus bersinergi dengan program pembangunan daerah. Artinya dalam Pemda kita komunikasi. Jadi kami datang ke sini tadi juga dalam rangka mengkomunikasikan hasil investigasi kami, kemudian program ke depan bersama pemerintah daerah. Jadi ini program bersama NKRI, bukan pusat dan daerah lagi. Pak Toto, bisa kami mendapatkan gambaran sedimentasi yang terjadi di wilayah aliran sungai yang datanya sudah dipegang oleh KLHK itu seberapa buruk, Pak? Oke. Kalau lihat sedimentasi, untuk menghitung langsung itu agak sulit karena terlalu lebar sungainya, amat sangat lebar. Kami kesulitan betul menghitung itu. Tapi dari analisis visual begitu terlihat sekali di satelit kita menggambarkan tingkat kekeruhan. Tingkat kekeruhan atau turbidity itu adalah ekspresi dari sedimentasi. Sedimentasi di Melawi lebih tinggi daripada sedimentasi di Kapuas. Itu kalau Mbak Putri lihat di satelit pertemuan antara air ya Kapuas dan Melawi. Ya, Melawi tadi kelihatan sekali. Kapuas cenderung lebih bersih sementara Melawi lebih keruh lah. Itu artinya bisa kita trace back ke atas, kita terusin ke belakang, trace back ke atas, itu akan mengetahui sumber-sumbernya dari sini. Dan ini menjadi target kami untuk kita rehabilitasi melalui skema revegetasi dan bangunan konservasi tanah dan air. Itu harus terpadu. Yang mana yang akan dimulai dulu sekarang, Pak, pemulihannya? Yang pastikan pemulihan apakah bisa dilakukan dalam waktu cepat, dalam waktu dekat ini? Oke, kalau untuk saat ini kan memang masa tanggap darurat ya. Memang tanggap darurat, jadi memang membantu korban, kemudian pengungsi dan sebagainya. Nah, program kami dalam rangka mengidentifikasi lokasi yang kita rehabilitasi adalah yang tepat guna seperti apa. Bahkan kami juga punya rencana jika dalam program rehabilitasi melibatkan pengungsi-pengungsi agar mereka tidak jenuh dengan stres. Jadi mereka kita libatkan di dalam program rehabilitasi, uangnya masuk ke mereka, jadi mereka juga terlibat di dalam proses restorasinya, mereka juga memperoleh manfaat dari program kita. Jadi secara itu yang bisa kami lakukan dalam masa tanggap darurat ini. Nanti setelah masa tanggap darurat kita akan program besar-besaran untuk rehabilitasi di catchment areanya. Oke. Baik, kita sekarang jeda dulu. Saya nanti akan ke Bang Johan. Bang Johan, sempat kemarin muncul saat RDP itu wacana perubahan undang-undang ya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Jadi apa yang persisnya harus direvisi dari undang-undang tersebut? Kita sekarang jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya ke Bang Johan, Bang Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Bang Johan, kemarin dalam RDP ada muncul wacana perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Apa yang menurut Anda perlu direvisi?
Ya, direvisi ya Mbak ya? Iya, revisi undang-undang itu apa yang harus direvisi di situ? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama tentu hukuman itu diperberat, ya. Bahkan 10 tahun ke atas, yang tadinya cuma berapa, bahkan bisa 5 miliar lebih, itu satu. Kedua, di daerah konservasi, seluruh hasil tebang sitaan ya, pohon sitaan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali tanpa kecuali, sehingga harus dimusnahkan. Karena sebelumnya itu, karena masih boleh dimanfaatkan, itulah yang membuat 40 lipat terjadi maraknya penebangan ilegal. Nah, yang ketiga, di daerah konservasi memang tidak boleh dilakukan aktivitas pembangunan. Jadi itu salah satu, cukup banyak, tetapi 3 yang utama dari perubahan dari Undang-Undang RUU KSDAE adalah 3 poin itu. Pak Toto, menurut Anda undang-undang yang sekarang sudah cukup kuat atau memang harus ada beberapa yang diperkuat lagi, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan saat ini? Oke, sebetulnya kita juga, ini Pak Johan, kita juga punya Undang-Undang 37 2014 mengenai konservasi tanah dan air, itu ada juga. Jadi itu menjadi salah satu payung dalam kegiatan konservasi kita, rehabilitasi dan konservasi. Dan juga di samping Undang-Undang 41 waktu itu, yang menjadi dasar program rehabilitasi dan reklamasi hutan kita. Dan sebetulnya juga kita masih akan mendorong upaya percepatan penerbitan PP turunan Undang-Undang 37 2014 ini agar lebih bisa memantapkan kita di dalam upaya-upaya konservasi. Kenapa? Karena di Undang-Undang 37 2014 tadi diberlakukan kepada siapapun konservasi ini, individu maupun korporasi. Jadi ini dan juga ada sanksi-sanksi di sana. Dan ini akan kita dorong untuk dipercepat penerbitan PP ini. Saya kira itu. Pak Toto, kalau misalnya melihat sekarang kondisi di lapangan, kondisi Das Melawi dan juga Das Kapuas, juga kondisi di hulu yang tadi Anda sampaikan, itu apakah memang sudah diprediksi sebelumnya oleh KLHK? Ya, sudah Mbak. Sebetulnya begini, kalau kita bicara banjir ini, di samping kita melihat, kan kita melihatnya ekosistem utuh ya, ekosistem das secara utuh. Ada hulu, tengah maupun hilir. Kalau kita juga melihat di daerah terdampak banjir, itu sebetulnya kalau orang tata ruang akan mengetahui dia. Ternyata permukiman itu banyak yang di sempadan sungai, di rawa belakang namanya backswamp, itu ada rumah-rumah air. Saya kemarin sampai dengan tadi pagi masih mengelilingi kota Sintang, daerah terdampak banjir itu sebetulnya juga daerah rawa-rawa juga. Jadi sebenarnya itu rumah air juga. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Kalau memang, saya sudah melihat juga beberapa masyarakat itu melakukan adaptasi dengan rumah-rumah air yang tinggi, rumah yang tinggi, ada yang pancangnya. Artinya mereka juga sudah melihat bentuk intervensi yang tepat untuk mengatasi bencana tadi. Dan ini harus kita dorong. Kenapa? Karena kalau memang mereka tinggal di rumah air tadi, tim adaptasi harus kita kedepankan. Dan kemudian juga mereka harus ramah bersahabat dengan bencana. Itu konsekuensi logis jika kita tinggal di rumah air, walaupun sambil secara paralel kita perbaiki kondisi di upper catchment-nya. Seperti itu. Tapi kalau secara logis, secara realistis, ketika Anda katakan saat ini memang semestinya memang menyesuaikan dengan bangunan yang berdiri di atas air, tapi toh memang sekarang pembangunan sudah tidak mungkin lagi dilakukan seperti itu. Sudahkah ada pembicaraan dengan pihak pemerintah daerah, bupati saja misalnya, berkaitan dengan masukan yang Anda sampaikan baru saja? Ya, jadi begini, kami kan punya unit pelaksana teknis di daerah UPT ya, Balai Pengelolaan Das Kapuas di sana. Di Das Kapuas itu selalu melakukan evaluasi kinerja dasnya. Dan itu hasilnya juga dikomunikasikan dengan teman-teman di pemerintah daerah, masuk kabupaten. Jadi mereka secara rutin melakukan komunikasi itu. Dan saya kira memang tidak mudah ya merubah tata ruang. Tapi yang jelas adalah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi dari existing tata ruang yang ada. Sehingga jika memang mereka tinggal di rumah air, harus mereka siapkan evakuasi jika terjadi bencana, banjir misalnya, kemudian skema-skema adaptasi itu. Walaupun tetap kita usahakan untuk dikurangi banjirnya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, banyak sekali rawa di sana, rawa-rawa. Kalau kita orang kehutanan ngeceknya itu
pasti vegetasi rawa. Yeah. Itu pasti rumahnya air, pasti itu. Yeah. Jadi di Jakarta lah yang namanya Rawa Mangun, Rawa Jati, Rawa Buaya itu dari toponimi atau penamaannya dia rawa juga gitu. Jika tinggal di sana ya kemungkinan akan tergenang. Nah ini harus kita pahami bersama, bukan terus kita menyerah, bukan, tapi kita harus melihat berbagai peluang dan kemungkinan untuk menjamin eksistensi kita tadi. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang ke Bang Johan. Bang Johan, kalau misalnya yang sekarang yang harus dilakukan, karena begini, kalau menurut saya ini berarti kita hanya menunggu banjir surut baru kemudian bisa dilakukan langkah-langkah strategis gitu kan. Tapi yang bisa secara logis atau realistis dilakukan sekarang apa sih sebenarnya Bang Johan? Kalau dari DPR kan Anda juga bisa dong mengontrol dan melihat KLHK selama ini bekerjanya seperti apa? Sorry Mbak, nggak jelas Mbak, putus-putus. Oke, apa yang bisa dilakukan sebenarnya sekarang Bang Johan? Ya segera pulihkan das yang kritis saat ini. Oke. Kalau dari hasil Balai Pengelola Das dan Hutan Lindung Kapuas itu lebih dari 1 juta hektar das di Kalimantan Barat itu kritis, itu nomor 1. Kedua ya harus lihat, periksa hutan-hutan yang memang sudah deforestasi, terutama di sekitar daerah das itu harus segera dilakukan penghijauan dan penanaman kembali. Yang ketiga, nah ini penting sebenarnya punya pengaruh yang besar, segera tindak dengan tegas setiap ilegal logging, termasuk memberikan jalan keluar bagi illegal mining, karena illegal mining, illegal logging ini menjadi penyebab utama, salah satu utama besar yang menimbulkan bencana saat ini. Oke. Bang Daniel Johan, terima kasih. Saya akan putus dulu dengan Bang Daniel Johan karena komunikasi kita agak sulit. Terima kasih Bang Johan sudah bergabung sore hari ini. Putri, sukses. Terima kasih. Saya ke Pak Toto terakhir. Pak Toto, jadi katakan kita berbicara tentang pemulihan, sudahkah ada estimasi atau perhitungan waktu yang KLHK lakukan kira-kira akan berapa lama? Pak Toto? Masih proses sekarang. Jadi kami sudah menyusun melakukan updating terhadap rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan kita. Bahkan kemudian dari rencana umum tadi kita melakukan semacam impact assessment begitu. Bagaimana dampaknya terhadap pengurangan runoff atau limpasan. Kemudian dari situ kita mengetahui kira-kira akan berapa tahun berkurang ini. Namun dengan asumsi bahwa hujannya tetap. Nah, kita harus paham bahwa sekarang adalah proses ada fenomena La Nina yang cukup mengkhawatirkan ini karena besar hujannya. Tapi kita tetap melakukan itu Mbak. Kenapa? Agar lebih terukur intervensi kita. Jadi KLHK itu di dalam membuat kebijakan selalu amat sangat terukur. Kita mengetahui bagaimana kondisinya, kemudian kita lakukan penilaian bentuk intervensinya, kemudian kita assess, kita nilai bagaimana potensi manfaat maupun dampaknya. Itu sudah kita lakukan dan segera kita selesaikan. Oke, jadi kalau misalnya ada yang masyarakat ingin tahu berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk memulihkan ini semua, karena ini juga jawaban bagi masyarakat Sintang, Kalimantan Barat. Oke, kalau kami target sampai 2020, kita akan nyusun 10 tahun RURL kita. Rencana umum RURL kita 10 tahun, jadi kita akan mengidentifikasi 10 tahun itu akan seperti apa. Ini tergantung alokasi sumber daya yang ada untuk memulihkan itu. Jika memang alokasinya cukup memadai, kita mungkin 10 tahun itu sekitar 1 juta ini bisa kita pulih. 1 juta bisa kita pulihkan. Mulai dari hulu dulu atau das dulu atau yang mana dulu berarti Pak Toto? Hulu, jadi begini, kan dalam banjir ini kita mengidentifikasi daerah-daerah pemasok banjir. Nah, lereng-lereng yang terjal itu biasanya ada penggunaannya seperti apa, jika dia kritis harus kita rehabilitasi di sana. Ya, kemudian kita tahu, misalnya kita menanam itu pohon itu mungkin tumbuh sekitar 5 tahun baru efektif untuk intersepsi hujan, kemudian untuk proteksi runoff, proteksi tanah dan pengendalian runoff itu baru 5 tahunan. Sambil menunggu 5 tahun berfungsi, kita ada intervensi bangunan konservasi tanah dan air untuk sedimen trapping. Jadi kita menjaga agar tidak ada suplai sedimen ke tubuh sungai, sehingga tubuh sungai itu kapasitasnya terjaga, kapasitas tampungnya terjaga. Sehingga jika air datang itu dia bisa menerima dan menampung air yang masuk tadi. Oke, baik. Pak Toto, terima kasih sore hari ini sudah memberikan penjelasan di CNN Indonesia Newsroom.
Semoga rencana-rencana pemulihan yang akan dilakukan di wilayah Kalimantan tidak hanya Kalimantan Barat bisa lancar dan segera bisa dilakukan. Terima kasih banyak, Pak Toto. Amin, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.